Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-yawma nahnu sanadrusu maddata an-nahwi. Hari ini insyaallah kita akan mempelajari bidang studi an-nahwu. An-nahwu bi tariqatin sari'ah. Belajar nahwu dengan cara yang cepat insyaallah. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, maka kita mulai pembelajaran ini dengan sebuah pertanyaan. Madza sanadrusu fin nahwi? Apa yang akan kita pelajari dalam bidang studi ini? Bidang studi nahwu. Madza sanadrusu fin nahwi? Mengetahui jawaban dari pertanyaan ini adalah merupakan hal yang sangat penting agar kemudian kita bisa menyelaraskan proses pembelajaran kita dengan tujuan mengapa kita mempelajari bidang studi ini. Madza sanadrusu fin nahwi? Yang pertama yang akan kita pelajari dalam bidang studi ini adalah wadhifatu kalimatin fi jumlatin. Fungsi dari sebuah kata di dalam sebuah kalimat. Jadi kalimat itu tersusun dari beberapa rangkaian kata. Nah, yang akan kita pelajari dalam ilmu nahwu adalah fungsi dari kata-kata, fungsi dari setiap kata yang menyusun kalimat itu. Ya, wadhifatu kalimatin fi jumlatin. Dan mengetahui fungsi daripada sebuah kata yang menyusun sebuah kalimat itu akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap kalimat yang disampaikan kepada kita. Ya. Ketika kita mengetahui bahwa fungsi kata itu adalah sebagai pelaku atau sebagai objek, maka tentu hal tersebut akan berpengaruh pada pemahaman kita terhadap apa yang disampaikan. Apakah pemahaman kita itu benar atau pemahaman kita itu salah, ya. Maka yang pertama kali akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu ini adalah mengetahui fungsi dari kata yang menyusun sebuah kalimat. Misalnya saya mengatakan daraba at-talibu Musa. Daraba at-talibu Musa. Nah, ketika saya mengatakan daraba at-talibu Musa, maka saya mengetahui fungsi daripada kata at-talibu di dalam kalimat ini. Sebagaimana saya juga mengetahui fungsi daripada peran, ya, dari kata Musa dalam kalimat ini, atau kedudukan kata Musa dalam kalimat ini. Ketika saya mengatakan daraba at-talibu Musa, artinya mahasiswa itu memukul Musa. Tetapi ketika saya mengatakan daraba at-taliba Musa, fathah at-taliba Musa, maka ketika itu berbalik. Yang memukul adalah Musa dan yang dipukul adalah mahasiswa itu. Musa memukul mahasiswa itu. Karena itu maka sekali lagi mengetahui fungsi, kedudukan atau peran sebuah kata di dalam sebuah kalimat itu adalah merupakan hal yang sangat urgen, dan itulah satu di antara objek yang akan kita pelajari di dalam bidang studi ini. Kemudian yang kedua adalah kaifa nu'abbiru an hadhil wadhifah.
bagaimana kita menjelaskan fungsi dari kata itu di dalam kalimat tersebut. Ya, bagaimana kita menjelaskan fungsi dari kata itu di dalam sebuah kalimat. Inilah yang kemudian diistilahkan di dalam ilmu nahwu dengan i'rab. Jadi kalau misalnya kita di dalam pembelajaran ini diminta untuk mengi'rab sebuah kalimat, artinya bahwa kita diminta untuk menjelaskan ya fungsi dari kata-kata satu persatu kata yang menyusun kalimat itu. Dan dari penjelasan itu kita bisa memahami bahwasanya orang tersebut betul-betul paham secara benar apa yang disampaikan kepada dia. Misalnya ya, qara'a aliyun kitaballah. Ya. Qara'a aliyun kitaballah. Ali membaca kitaballah. Ya. Kitabullah, Al-Quran. Nah, ketika kita membaca kalimat ini, maka ilmu nahwu akan menuntun kita untuk bisa menjelaskan fungsi dari kata-kata yang menyusun kalimat ini. Ya. Qara'a aliyun kitaba Allahi. Nah, kita bisa mengetahui fungsi daripada kedudukan daripada qara'a aliyun kitab Allah, dan bisa kita bahasakan, bisa kita jelaskan kepada orang-orang. Kita mengatakan qara'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, aliyun fa'ilun marfu'un bid-dhammati adh-dhahirah, kitaba maf'ulun bihi mansubun bil fathati adh-dhahirati wa huwa mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati adh-dhahirah. Nah, inilah dua hal ya setidaknya yang akan kita pelajari dalam bidang studi ini ya. Ini informasi secara global ya, informasi secara global, dan selanjutnya insyaallah akan kita dalami satu persatu ya. Jadi tidak usah dipersulit dulu. Yang jelas kita memiliki pemahaman global akan apa yang akan kita pelajari dalam bidang studi ini. Inti dari penyampaian ini, inti dari apa yang disampaikan kali ini melalui slide ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang tujuan ya, sesuatu yang akan kita tuju di dalam proses pembelajaran ini. Contoh yang lain ya, misalnya kita mengatakan daraba Musa al-walada. Daraba Musa al-walada. Bisa saja saya membaca daraba Musa al-waladu. Ya. Nah, ketika saya membaca daraba Musa al-walada, tentu saya memiliki pemahaman mengapa saya membaca al-walada. Ketika saya membaca daraba Musa al-waladu, tentu saya juga memiliki pemahaman mengapa saya membacanya al-waladu. Nah, itulah yang akan kita jelaskan ya, agar kemudian orang yang mengucapkannya paham bahwasanya kita yang mendengarkan itu betul-betul paham ya terhadap apa yang disampaikan. Sehingga ketika yang mengatakan misalnya daraba, orang yang mengatakan ini mengatakan daraba Musa al-waladu, itu ternyata orang yang mendengarkan membacanya daraba Musa al-walada. Di situ orang yang penyampai kalimat ini yang membacanya al-waladu tentu akan segera mengetahui bahwa oh ternyata si fulan salah paham, karena bukan al-waladu tetapi al-walada. Apa bedanya? Kalau saya membaca al-waladu, maka anak ini yang memukul Musa, anak kecil ini, anak laki-laki ini yang memukul Musa. Daraba Musa al-waladu, anak kecil itu telah memukul Musa. Tetapi ketika dia membacanya daraba Musa al-walada, maka itu berarti Musa yang memukul anak kecil itu. Ya, sekali lagi ini akan kita pelajari di dalam bidang studi an-nahwu. Mengapa kita membacanya al-waladu?
mengapa kita membacanya al-walada, dan mungkin suatu saat kita membacanya al-waladi, kapan itu. Oke. Sehingga dari penjelasan tadi, sekali lagi, dengan mempelajari nahwu, maka ketika saya mempelajari nahwu, maka saya bisa afhamu wazifata kulli kalimatin fi tilkal jumlah. Saya memahami, ya, saya bisa memahami wazifah, saya bisa memahami fungsi dari setiap kata di dalam kalimat ini. Afhamu wazifata kulli kalimatin fi tilkal jumlah. Aqra'uha qira'atan sahihatan. Saya bisa membacanya dengan benar. Daraba Musa al-waladu. Ya. Atau saya mengatakan daraba Musa al-walada, sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya. Kalau yang saya inginkan daraba Musa al-walada, ya, bahwa Musa yang memukul walad itu, berarti itu sudah benar cara membacanya. Tetapi kalau yang saya inginkan bahwa Musa yang memukul anak kecil itu, tetapi saya membacanya daraba Musa al-waladu, maka ketika itu kita memahami bahwasanya dia salah di dalam memahami, atau dia salah di dalam membaca kalimat itu. Nah, setelah saya afham wa aqra'uha qira'atan sahihatan, setelah itu ufhimuha fahman sahihan, saya bisa memberikan pemahaman yang benar kepada orang, ya, kepada orang ketiga. Saya bisa menyampaikan informasi dengan benar kepada pihak yang ketiga. Ya, jadi misalnya yang benar, yang faktualnya adalah Musa yang memukul walad, anak kecil itu, maka ketika itu saya mengatakan daraba Musa al-walada. Dengan itu saya sudah memberikan informasi, membacanya secara, memahaminya secara benar, membacanya secara benar, dan tentunya ketika saya melempar informasi itu kepada pihak ketiga, saya telah melempar atau memberikan informasi yang benar. Tetapi ketika saya membacanya, saya inginkan Musa yang memukul anak kecil itu, tetapi saya membacanya daraba Musa al-waladu, itu berarti saya telah mungkin pemahaman yang Anda pahami benar, tetapi ketika saya membacanya daraba Musa al-waladu, maka cara membaca itu salah, ya. Dan ketika saya salah dalam membaca kalimat itu, maka tentu ketika saya melempar informasi itu kepada orang-orang dengan cara bacaan seperti itu, orang-orang pun akan memahaminya salah, ya, karena mendengar cara bacaan yang salah dari saya. Kalau demikian, setelah penjelasan yang tadi telah kita sampaikan, ya, uraian yang tadi kita telah sampaikan, maka kita mengetahui bahwa hadaf kita di dalam mempelajari nahwu adalah al-kalam. Ya, hadaf kita atau tujuan kita dalam mempelajari nahwu, tujuan akhir kita adalah al-kalam, itu objek, ya, objek kita, agar kemudian kita bisa memahaminya secara benar, kita bisa menyampaikannya secara benar, ya, kita bisa menyampaikannya secara benar, dan orang itu memahaminya juga dengan pemahaman yang benar. Nah, al-kalam itu, ya, al-kalam itu sekali lagi tersusun dari beberapa kata. Iya, al-kalam tersusun dari beberapa kata. Nah, contohnya di sini, ini John fil makha. John fil makha. John berada di kafe. Nah, kita lihat John, dia masuk, dia adalah satu kata. Fi, dia juga satu kata, al-makha juga satu kata. Nah, jadi kita menyatakan bahwa al-kalam itu adalah kumpulan beberapa kata, ya, kumpulan beberapa kata. Al-kalamu fil lughatil arabiyyah adalah kumpulan beberapa kata. Tadi telah kita sebutkan. Oke.
mukawwanun min kalimat. Mukawwanun min kalimat. Al-kalamu mukawwanun min kalimat. Sebuah kalam atau sebuah pernyataan itu tersusun dari beberapa kata. Al-kalimat itu jamak. Mufradnya, bentuk tunggalnya adalah kalimatun, kata. Nah, tetapi apa sih definisi daripada al-kalimah itu? Ya, yang kemudian kita artikan kata. Ya, nanti akan kita sampai pada itu, tetapi kita mau mengetahui dulu apakah memang kalimat itu diartikan kata. Nah, kita lihat beberapa keterangan yang ada di slide ini. Masalan qauluhu ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak demikian. Tetapi itu hanyalah merupakan kalimat yang mereka nyatakan saja. Ya. Jadi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan pernyataan orang-orang kafir yang sudah berada di dalam neraka kelak, nasallallahu salamu wal afiyah, yang mengharapkan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan lagi ke muka bumi agar bisa melakukan amal soleh. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak akan mungkin, itu hanyalah sebuah pernyataan yang mereka nyatakan tetapi tidak akan pernah terkabul. Ya. Nah, kita bertanya, kalimatun di dalam ayat ini, apakah dia bermakna kata? Oke, silahkan dijawab sendiri. Kemudian di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata yang baik adalah sedekah. Nah, al-kalimah di situ apakah dia berarti kata, satu kata atau kumpulan beberapa kata? Oke. Misalnya saya mengatakan Masya Allah, hadhi al-kalimatu thayyibah. Apakah dia hanya terdiri dari satu kata itu saja atau dia terdiri dari beberapa komponen kata? Masya Allahu. Kemudian hadis Nabi SAW, asdaku kalimatin qalaha syairun kalimatu labirin ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa sebenar-benarnya kata, kalimat, sebenar-benarnya kalimat yang dinyatakan oleh seorang penyair adalah kalimat yang disampaikan oleh labid. Apa itu? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil, pasti akan musnah. Oke. Nah, demikian juga ketika antum atau kita mengatakan alqal khatibu kalimatan mu'assirah. Khatib itu telah menyampaikan kalimat yang sangat berkesan. Nah, kalimat di situ apakah dia satu kata atau kumpulan beberapa kata yang panjang tetapi dan berbekas? Dari keterangan-keterangan ini kita sampai pada pertanyaan, ma makna kalimatin fi kullin minal jumali sabiqah. Apa makna kalimat dari setiap pernyataan yang disampaikan, dari setiap keterangan yang disampaikan pada ulasan tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam poin pertama ini, kemudian hadis di dalam poin kedua dan ketiga, dan pernyataan seseorang di dalam poin yang keempat. Apa makna al-kalimah di dalam keterangan-keterangan tersebut? Nah, kita dapati bahwa al-kalimatu di dalam keterangan-keterangan itu diartikan sebagai al-kalam. Al-kalimatu di dalam keterangan-keterangan itu diartikan al-kalam.
Nah, inilah yang kemudian diistilahkan juga dengan al-jumlah. Ya. Jadi pernyataan lengkap diistilahkan juga dengan al-jumlah. Jadi kalimatun, al-kalamu, dan al-jumlah, 3 kata yang memiliki makna yang sama. Falafzu kalimatin fi kulli ma sabaqa yuradu bihil kalam. Ya, kalimat di dalam 4 contoh yang telah kita sebutkan tadi, maknanya adalah al-kalam. Wa hadha huwal ma'na al-lughawi lil kalimah. Inilah definisi bahasa dari kata al-kalimah. Adapun dalam peristilahan, ya, dalam ilmu nahwu, dalam peristilahan nahwu, maka ulama nahwu mendefinisikan al-kalimah dengan pernyataan mereka qaulun mufradun. Qaulun mufrad. Al-kalimatu qaulun mufradun. Ya. Al-qaul, apa itu al-qaul? Al-qaul adalah al-lafzu dallu ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan sebuah makna. Nah, lafaz yang menunjukkan sebuah makna ini bisa secara sendirinya dan bisa dari kata lain yang lekat pada dia. Ya. Jadi al-lafzu dallu ala ma'nan fi nafsiha au fi ghairiha. Ya. Itu masuk dalam kategori al-qaul. Misalnya al-lafzu dallu ala ma'nan fi nafsiha, lafaz yang menunjukkan makna secara sendirinya. Misalnya saya mengatakan kitabun, orang yang mendengar kitabun paham apa itu kitab. Ya. Misalnya saya mengatakan qara'a, artinya membaca. Orang yang mendengar kata qara'a paham bahwa qara'a itu artinya membaca. Ya. Fi, ketika kita mengatakan fi, ya, orang yang mendengarnya tidak akan bisa memahaminya secara tepat sebelum kata itu bergandengan dengan kata lain. Itulah yang dimaksud dengan al-lafzu dal ala ma'nan walakin fi ghairiha. Contohnya fi, kalau saya mengatakan fis sama, Allahu fis sama, artinya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Tetapi kalau saya mengatakan an-nuqudu fi jaybi, itu artinya an-nuqud, uang saya, fi jaybi, berada di dalam kantong saya. Nah, fi bisa berarti di atas, bisa berarti di dalam. Nah, kapan kita mengetahui, ya, dia bermakna di atas atau dia bermakna di dalam? Ketika kata itu lekat dengan kata lain. Fis sama, Allahu fis sama, di atas. An-nuqudu fi jaybi berarti di dalam. Okay. Hadha huwal qaul. Al-mufrad, ya, al-qaulul mufrad. Al-mufrad, ya, secara sederhana kita mengatakan al-mufrad adalah kata yang tidak tersusun dari dua komponen kata. Ya, sebuah pernyataan yang tidak tersusun dari dua komponen kata. Misalnya al-kitabu. Oke, al-kitabu tersusun dari satu aja, al-kitabu, artinya satu buah kitab. Al-kitabani, dua buah kitab. Dia masuk dalam kategori al-mufrad, ya, karena dia hanya tersusun dari satu komponen kata, yaitu al-kitabani, meskipun artinya dua buah kitab. Oke. Al-kutubu, apakah dia mufrad juga? Ya, dalam pengertian ini, ya, meskipun artinya banyak kitab, banyak buku, tetapi dia hanya terdiri dari satu komponen kata. Berbeda kalau saya mengatakan kitabullahi, ya, kitabullahi, satu buku, ya, tetapi dia tersusun dari dua komponen kata, yaitu kitab dan Allah, sehingga dia dinamakan ismun murakkab, ya, isim yang tersusun dari dua komponen kata, bukan mufrad, ya.
Jadi yang dimaksud dengan al-kalimatu fi istilahin nahwiyin adalah qaulun mufrad, ya. Satu kata yang berdiri sendiri, satu kata yang berdiri sendiri. Baik bisa dipahami maknanya secara sendiri atau dipahami maknanya ketika bergandengan dengan kata lain yang lekat pada dia, ya. Tetapi kalau pernyataan itu terdiri dari dua komponen kata, maka dia tidak diistilahkan dalam tidak masuk dalam peristilahan kita al-kalimah. Amsilatul kalimah, ya, Muhammadun, Fatimatu, qalamun, kitabun, baitun. Contoh-contoh kata Muhammad, Fatimah, qalam, kitabun, baitun, ya. Demikian juga kalau kita menjadikannya musanna, Muhammadani, Fatimatani, qalamani, kitabani, baitani, dia juga masuk kalimah karena dia cuma tersusun dari satu komponen kata, tidak lebih. Muhammaduna, banyak Muhammad. Fatimatun, banyak Fatimah. Aqlamun, kutubun, buyutun, juga al-kalimah, meskipun maknanya banyak, ya. Sekali lagi karena dia cuma tersusun dari satu komponen kata. Fakitabun wa nahwu kalimah li'annahu lafzun dalun ala ma'na wa huwa mufrad wa laysa murakkaban. Dan dia hanya tersusun dari satu komponen kata dan tidak tersusun dari lebih dari satu komponen kata. Lebih dari satu komponen kata murakkab. Oke. Kalau di sini dijelaskan al-mufrad itu adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ya, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Contohnya, saya mengatakan kitabu Muhammadin. Ya, misalnya ya, saya mengatakan kitabu Muhammadin. Nah, kita baru bisa mengetahui makna kitab di situ ketika kita mengetahui makna Muhammad, ya. Ya. Kalau saya mengatakan kitabun saja, maka kita paham bahwasanya itu adalah buku, tapi buku seperti apa, siapa pemiliknya kita belum tahu. Tetapi kalau saya mengatakan kitabu Muhammadin, di situ kita mengetahui maksud daripada kitab itu adalah kitabnya si Muhammad, ya, tetangga saya misalnya. Oke. Jadi pernyataan itu Kitabu Muhammadin maknanya secara lengkap ditunjukkan oleh sebagian dari makna kata kitab, pernyataan itu. Jadi kitab Muhammad, ketika kita mengetahui makna Muhammad, kitab itu satu komponen kata juz'u, ya, al-juz'ul awal wa Muhammad, dan Muhammad adalah al-juz'u as-tsani. Bagaimana kita bisa mengetahui makna secara lengkap dari Kitabu Muhammadin ketika kita mengetahui makna kitab dan ketika kita mengetahui makna Muhammad. Ketika kita tidak mengetahui makna kitab, maka kita tidak akan mungkin mengetahui makna pernyataan itu. Ya, maksud dari pernyataan itu Kitabu Muhammadin. Ketika kita tidak mengetahui makna Muhammad, maka pun kita tidak akan mengetahui secara lengkap makna pernyataan itu, yaitu Kitabu Muhammadin. Oke. Fakitabun wa nahwuhu kalimah li'annahu lafzun dalun ala ma'nan. Karena kitab itu adalah sebuah pernyataan, sebuah kata yang memiliki makna. Ya, yang memiliki makna, wa laysa kullu harfin minhu dalan ala juz'in min ma'nahu. Dan masing-masing huruf yang membentuk kata kitabun, kaf, ya, tidak menunjukkan makna keseluruhan, tidak menjadi bukan merupakan komponen yang membentuk makna keseluruhan. Ta juga, alif juga, ba juga demikian. Dia tidak memiliki makna tersendiri. Dia baru memiliki makna tersendiri ketika dia bersatu begini, kitabun. Oke. Walaysa kullu harfin minhu, dan setiap huruf dari kata tersebut tidak menunjukkan bagian dari makna secara keseluruhan kata itu.
Amma nahwu kitabu Zaidin, adapun ketika kita mengatakan kitabu Zaidin, falaysa bikalimatin, maka pernyataan ini bukanlah kalimat, ya, bukanlah kata, ya. Li'annahu murakkabun min juz'aini, karena dia terdiri dari dua komponen kata. Tersusun dari dua komponen kata, kitabun wa zaidun. Kullu minhuma, masing-masing dari keduanya, kitab begitu juga zaid, yadullu ala juz'il ma'na alladhi dalla alaihi al-murakkab, ya, menunjuk akan memberikan keterangan kepada kita akan makna secara sempurna, akan makna sempurna dari pernyataan kita kitabu Zaidin. Oke, karena kitab memiliki makna tersendiri dan Zaid memiliki makna tersendiri, kita baru bisa memahami makna itu secara makna dari pernyataan itu secara sempurna ketika kita memahami apa itu kitab dan ketika kita mengetahui siapa itu Zaid. Oke. Jadi sekali lagi bahwa al-kalimatu fi istilahin nahwiyin qaulun mufrad. Adapun secara asal maka al-kalimatu bisa diartikan secara bahasa, bisa diartikan sebagai al-kalam ataupun al-jumlah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada slide sebelum ini. Nah, mengapa ini kita jelaskan? Karena sekali lagi tujuan kita, kalau kita kembali ke sini, ya, tujuan kita mempelajari nahwu adalah al-kalam ini. Dan al-kalam tersusun dari beberapa komponen kata, ya, atau beberapa komponen al-kalimah. Nah, karena itu kita mempelajari yang pertama ini, di awal ini kita mempelajari apa sih itu al-kalimah. Kita mengetahui bahwa al-kalimah secara bahasa itu sebenarnya diartikan al-kalam, sebenarnya diartikan al-jumlah. Tetapi dalam peristilahan nahwu, maka yang dimaksud dengan al-kalam atau yang dimaksud dengan al-kalimatu adalah al-qaulun mufrad, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, nanti akan kita jelaskan bahwa al-kalimatu fil lughatil arabiyyah terbagi menjadi tiga, yaitu al-isim, wal fi'l, wal harfu. Isim, kata benda, al-fi'l, kata kerja, dan huruf, ya. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.